yang tidak akan terputus daripada amal untuk orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa yang tentunya kita panjatkan atas orang yang tentunya kita tuju. Doa sebagai amal soleh yang tentunya kita kirimkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah wafat, yang tentunya telah memasuki alam kubur. Mereka akan senantiasa terus merasakan nikmat. Sebagaimana nikmatnya kita ketika hidup. Akan tetapi berbeda. Berbeda ya, karena mereka tidak seperti kita lagi. Karena kita yang masih hidup ini, makanannya adalah makanan orang sehat. Makan, ya tentunya kita makan. Pakai mulut, ya kita cerna. Akan tetapi berbeda. Bagi mereka yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, yang mereka butuhkan bukan makanan seperti orang yang ada di dunia. Akan tetapi makanan yang mereka butuhkan adalah tentunya doa, panjatan doa yang tentunya disampaikan oleh orang yang hidup. Dan inilah kita sama-sama insya Allah rutinkan setiap malam Jumat. Dan mudah-mudahan istiqomah sampai yaumul kiamat. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan tentunya amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa terus melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita selalu dimudahkan tentunya langkah kaki kita untuk menuju kemuliaan, menuju tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang, siapa hamba di antara kita tentunya telah dimudahkan dalam hal kebaikan, maka insya Allah hamba tersebut tentunya adalah hamba pilihan Allah. Allah tidak akan mengikat seorang hamba yang senantiasa mendekat kepada Allah kecuali Allah telah memilih hamba tersebut menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah hamba yang tentunya menjadi istimewa di hadapan Allah? Dia adalah hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tentunya bertakwa kepada Allah? Ya dengan cara seperti ini tentunya kita rutin ya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tentunya banyak melakukan amalia kebaikan. Dan tentunya ada rasa khauf di dalam hati, keimanan di dalam hati kita, keyakinan, kemantapan tentunya di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkumpulan yang kita adakan saat ini juga bisa menjadikan keimanan seseorang akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan senantiasa terus berpikir tentang kebaikan, tentang amalan yang tentunya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang tentunya amalan tersebut adalah amalan yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima suatu amalan seorang hamba jika hamba tersebut melakukannya dengan tidak ikhlas. Bagaimana cara mengetahui ikhlas? Kita jangan sampai mengatakan, ya saya sudah melakukannya, sudah ikhlas ini. Nah, itu orang mengatakan seperti itu, saya sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas hakikatnya. Maka bagaimana cara untuk mewujudkan ikhlas kita kepada Allah? Udah. Ketika kita melakukan amal kebaikan, tentunya kita niatkan karena Allah. Yang penting kita niatkan benar karena Allah, insya Allah. Allah akan menilai sendiri dan tentunya yang tahu tentang ikhlas adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama tentunya kita jadi orang yang bisa senantiasa melakukan perbuatan, melakukan kebaikan, tentunya niat dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan dunia, akan tetapi amalan dunia ini bisa menjadi amalan akhirat. Dan ada juga orang yang melakukan amalan pekerjaan akhirat
tapi ternyata menjadi amalan dunia. Kok bisa? Bisa. Orang yang senantiasa dia selalu mengerjakan pekerjaan amalan dunia, kok bisa menjadi pahala amalan akhirat? Karena apa sebabnya ini? Karena sebabnya ketika dia melakukan amalan tersebut, kebaikan tersebut ketika di dunia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang tentunya dikerjakan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang yang senantiasa melakukan amaliyah akhirat, melakukan ibadah sholat. Bahkan dia banyak melakukan ibadah sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan. Dan semua amalia-amalia seperti sedekah, amalia-amalia sunnah yang tentunya dikerjakan. Akan tetapi ketika dia melakukan amalia ibadah tersebut, ya memang itu adalah tujuannya akhirat. Akan tetapi karena ingin dibanggakan di hadapan manusia, maka itu akan rusak. Ya, karena sebab dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ketika melakukan kebaikan, amal soleh, tentunya harus ya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan seorang hamba tentunya akan dinilai pahala oleh Allah ketika apa? Ketika seorang hamba tersebut tulus untuk mengerjakan amaliyat tersebut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini salah satunya nih, seorang santri ya, antum sebagai santri ya, antum sedang menuntut ilmu, maka ini juga harus dibenahi tentang niat antum ketika belajar. Niatnya apa? Niat ketika belajar. Kalau niat ketika belajar nanti kalau misalkan saya menjadi orang alim ya, nanti bakalan banyak orang nih yang bakal apa? Yang tentunya menyanjung saya nih. Nah, kalau ada niat seperti itu berarti sudah buruk niat kita. Maka ketika kita belajar ya tentunya tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Kenapa? Karena amalannya sudah ingin mencari dunia. Sehingga ayo kita niatkan dari sekarang dengan niat yang tentunya benar. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas tidak bisa diketahui kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang senantiasa dia melakukan amaliyah, melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun kebaikan amal ibadah yang tentunya ikhlas karena Allah adalah seorang hamba yang tentunya dia mengerjakannya adalah dengan penuh keseriusan, kesungguhan. Dan mungkin ini juga salah satu ya keistiqomahan yang tentunya kita lakukan. Insya Allah ini juga akan menjadikan amalan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan dengan kita mengerjakan setiap kebaikan yang kita lakukan ini tentunya bisa menjadikan ibadah yang tentunya bisa terus ya niat kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Seperti apa atau sebagai apa tentunya kita ya tujuan ingin mengharap kepada Allah ya. Bahasanya kita yakin ya nanti di akhirat nanti ya tentunya kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat adalah mendapatkan surga. Maka itu tujuan yang tentunya kita cari. Maka ya, di samping kita sudah tahu tujuan pasti kita adalah ingin mendapatkan surga, maka dari sekarang ayo kita sama-sama terus tentunya tingkatkan keimanan, ketakwaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Karena dengan tulusnya kita, kesungguhan kita, keseriusan kita kepada Allah, maka tentunya akan Allah mudahkan terus langkah kaki kita sehingga kita mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang senantiasa terus mendapatkan kasih sayang dari Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah sehingga sampai akhir hayat kita tentunya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan tentunya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat.